adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, masih ingat kan atau sudah lupa? Sekali lagi ya, kan Nona tanyakan, apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, semuanya semangat adik-adik. Karena senang kalau adik-adik juga semangat beribadah walaupun dari rumah saja adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu online kita pada hari ini. Jangan lupa ya, dengan sikap yang baik untuk kita mau beribadah. Tidak sambil makan atau tidur-tiduran adik-adik. Jangan ganggu saudaranya dan juga semuanya dengan sikap yang baik karena kita mau beribadah kepada Allah yang kudus. Nah adik-adik, mari kita membuka ibadah hari ini dengan kita sama-sama menyanyi lagu Yesus Idolaku. Kiranya yang selalu menjadi idola di hati kita hanya Yesus saja. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin taat pada Tuhan yang adalah idola kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan semangat. Semuanya bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yes! Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Saat ini kami siap untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, dan firman Tuhan yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong Kanona supaya juga bisa bercerita dengan baik buat semua adik-adik. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati sebuah hari yang istimewa adik-adik. Hari apa itu? Ada yang tahu? Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebenarnya kita rayakan itu harusnya hari Kamis yang lalu adik-adik. Tetapi karena hari ini baru kita sekolah minggu online, jadi kita rayakan hari ini ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adik-adik. Jadi adik-adik, ketika waktu penyaliban Tuhan Yesus itu sudah dekat,
Maka adik-adik, Tuhan Yesus ini mempersiapkan murid-muridnya adik-adik. Yesus katakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Kenapa ya Yesus katakan demikian? Iya, karena Yesus tahu sebentar lagi ia akan mati karena disalibkan adik-adik demi menebus dosa manusia. Namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit adik-adik dan kemudian naik ke surga kan? Nah adik-adik, untuk apa ya Tuhan Yesus ke surga? Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk apa ke surga adik-adik? Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke surga, pasti murid-muridnya merasa sedih karena Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Karena itu adik-adik, Tuhan Yesus juga katakan kepada murid-muridnya bahwa ketika nanti Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur untuk para murid. Nah, Roh Kudus ini akan menolong para murid untuk para murid ini bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan terbuktikan adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya mulai berkhotbah di berbagai tempat adik-adik. Dan hal tersebut tercatat di Alkitab kan adik-adik yang kita baca di Perjanjian Baru adik-adik. Mulai dari Matius, Markus sampai Wahyu adik-adik. Nah, kenapa murid-murid bisa menjadi saksi Tuhan dan bisa bercerita tentang perbuatan Tuhan? Itu semua semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka adik-adik. Nah, apakah kita juga memiliki Roh Kudus? Tentu saja adik-adik, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dapat menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus adik-adik, tetapi kita bisa merasakan dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa rasakan ketika adik-adik punya keinginan untuk berdoa, ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu semua karena kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah adik-adik, di Alkitab juga dicatat adik-adik, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menulis tentang penglihatannya adik-adik ketika ia berada di Pulau Patmos. Nama murid tersebut adalah Yohanes adik-adik. Kita bisa membacanya dalam kitab Wahyu adik-adik. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di Perjanjian Baru. Nah adik-adik, jadi Yohanes ini mencatat bahwa tempat yang Tuhan siapkan bagi orang percaya di surga itu sangat indah sekali adik-adik. Melebihi setiap keindahan yang pernah kita lihat di dunia ini. Di surga itu kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di surga itu tidak ada lagi penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus corona di sana adik-adik. Segala yang buruk tidak ada di surga adik-adik. Yang ada di surga hanyalah keindahan dan kebahagiaan, sukacita. Nah, bukankah indah sekali kan? Apakah adik-adik juga ingin masuk surga? Iya, bisa karena Tuhan sudah menyiapkan surga buat kita. Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita di surga. Tetapi ada satu caranya adik-adik, hanya satu, yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surganya yang mulia, yang indah itu adik-adik. Nah adik-adik, apa yang adik-adik rasakan atau pikirkan ketika mendengarkan cerita Kanona hari ini? Nah berikut kita dengar dulu adik-adik. Ada dua teman kita ini, apa yang mereka pikirkan setelah mendengarkan cerita ini ya? Ayo kita dengar. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hai Coki, kenapa kamu kelihatan sedih? Ada apa Coki? Halo Paula. Iya, aku nih lagi takut Paula. Aku bingung kalau nanti ternyata aku tidak bisa masuk surga.
bagaimana ya? Aku takut nih. Loh, kenapa kamu takut? Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita yang percaya. Oh, jangan-jangan kamu ini belum sungguh-sungguh percaya ya sama Tuhan Yesus? Aku bingung nih, Paula. Aku sudah sungguh-sungguh percaya atau belum ya sama Tuhan Yesus? Coki, begini saja. Kamu mau kalau saya bantu untuk berdoa supaya kamu bisa sungguh-sungguh membuka hatimu untuk percaya sama Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Apa kamu mau? Mau, Paula. Aku mau. Ayo, kamu ajak aku berdoa ya. Iya Coki, kamu ikut aku berdoa ya. Iya. Tuhan Yesus, Ampuni dosa saya. ampuni dosa saya. Tuhan sucikan hati saya. Tuhan, sucikan hati saya. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Saya mau taat melakukan perintah Tuhan. Saya mau taat melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, kamu sudah berdoa, Coki. Bagaimana perasaan kamu? Wah, Paula, terima kasih banyak ya. Sekarang saya juga sudah senang. Saya sudah menjadi anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Iya, Coki. Kalau begitu, Paula pulang dulu ya. Paula mau bantu Mama di rumah. Wah, Paula, kamu ini anak yang baik ya. Aku juga mau seperti kamu. Aku mau pulang bantu Mama Papa dulu ya. Iya, kan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita bantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, Tuhan Yesus juga senang. Iya, terima kasih Paula. Dadah Paula. Dadah Coki. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, adik-adik, demikian kisah tentang teman kita, Paula dan Coki, adik-adik. Ternyata Paula bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus untuk temannya yang belum sungguh-sungguh percaya, kan adik-adik? Nah, hari ini ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat buat kita. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus buat kita untuk menolong kita bisa menjadi saksinya. Dan sekarang adik-adik semua bisa bersaksi kepada orang tua, kepada teman atau saudara adik-adik. Demikian cerita kita hari ini ya adik-adik. Dan sekarang kita mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus ya adik-adik kepada murid-muridnya, dan juga ini berlaku buat kita. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya percaya juga kepada Yesus. Nah, adik-adik ayat hafalan ini adik-adik hafal di rumah ya. Oke?
Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita ini tentang surga yang disediakan oleh Tuhan untuk kita yang percaya, adik-adik. Nah, untuk kelas kecil akan membuat aktivitas tentang surga seperti ini. Dan aktivitas untuk kelas besar akan membuat aktivitasnya seperti ini, adik-adik. Jangan lupa setelah dikerjakan dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Kami mau datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa kami, dan kami mau Tuhan menyucikan hidup kami agar kami bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Tuhan menolong kami untuk bisa juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami, memberikan kami semua kesehatan yang baik, dan juga membuat kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu online kita hari ini. Tetap setia mengikuti sekolah minggu online di minggu depan, dan tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.